Halo semuanya, kembali di Jejak Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jejak Hikmah. Kamu harus kasih uang buat hajatan ini. Kalau enggak, gue bakal bilang ke semua orang kalau kamu itu menantu pelit. Mertua aku berteriak tepat di depan mukaku sambil menunjuk-nunjuk dengan jarinya yang penuh cincin emas. Dadaku sesak banget melihat dia marah-marah di ruang tamu, cuma karena aku menolak membiayai gengsinya yang selangit itu. Tatapan matanya tajam sekali, seolah aku ini bukan keluarga, melainkan mesin ATM yang bisa dikuras kapan saja. Padahal dia nggak tahu kalau selama ini aku diam-diam sudah melunasi tumpukan utang yang dia buat di sana-sini. Dia terus mencaci maki aku tanpa henti di depan tetangga yang lewat, tanpa peduli perasaan aku sedikit pun. Aku cuma bisa tertunduk dengan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata, karena nggak menyangka ibu mertuaku setegak itu. Penampilannya yang glamor dengan hijab mewah benar-benar berbanding terbalik dengan kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya. Dia merasa paling benar dan mengancam akan mempermalukan aku di depan seluruh keluarga besar kalau permintaannya nggak dituruti. Padahal aku sudah mengorbankan banyak hal demi menutupi malu keluarga ini dari kejaran para penagih utang. Tapi sepertinya kesabaranku sudah sampai di batasnya. Dan saatnya dia tahu siapa yang sebenarnya menyelamatkan muka dia selama ini. Jujur, sampai detik ini, aku masih sering mengelus dada setiap kali ingat kejadian di ruang tamu siang itu. Namaku Arini, seorang istri yang selama ini cuma pengen hidup tenang di rumah KPR sederhana kami, sambil fokus kerja remote sebagai desainer. Aku bukan tipe menantu yang suka cari muka atau hobi pamer di grup WhatsApp keluarga. Aku lebih suka diam dan memastikan semua kebutuhan rumah tangga tercukupi, tanpa harus merepotkan suamiku. Kulitku yang kata orang bersih dan wajahku yang selalu tampak tenang ini sebenarnya seringkali menyembunyikan rasa lengah yang luar biasa. Karena harus pintar-pintar memutar uang gaji. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, lalu duduk di depan laptop. Sampai punggungku rasanya mau patah, demi menabung untuk masa depan. Bagiku, rumah adalah tempat paling nyaman untuk pulang. Tapi belakangan ini, suasana rumah yang tenang itu perlahan mulai berubah jadi mencekam, sejak ibu mertuaku sering mampir. Ibu mertuaku, Bu Lastri, adalah sosok yang sangat kontras denganku yang cuma suka pakai daster atau kaos santai kalau di rumah. Beliau selalu tampil glamor dengan hijab yang dibentuk macam-macam, lengkap dengan bros mutiara besar dan cincin emas yang berderet di jemarinya. Penampilannya itu benar-benar menunjukkan kalau dia sangat peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang status sosialnya di lingkungan arisan. Setiap kali dia datang, aroma parfumnya yang menyengat sudah tercium dari depan pagar, dan biasanya itu adalah pertanda kalau ada permintaan baru yang bakal bikin kepalaku pusing. Aku selalu berusaha menyambutnya dengan senyum paling ramah, menyuguhkan teh manis hangat, dan mendengarkan semua ceritanya tentang tetangga-tetangga yang dia anggap saingan. Tapi entah kenapa, setiap kali tatapan matanya yang tajam itu mulai menyisir seisi rumahku, aku merasa ada sesuatu yang nggak beres yang sedang dia rencanakan di balik senyum sinisnya. Awalnya, semua terasa biasa saja. Sampai suatu sore, dia datang tanpa memberi kabar terlebih dahulu dan langsung duduk di sofa ruang tamu dengan wajah ditekuk. Aku yang baru saja selesai meeting online, merasa kaget dan langsung menghampirinya. Mencoba bersikap sesopan mungkin, meskipun kepalaku masih berdenyut karena deadline. Bu Lastri nggak basa-basi. Dia langsung meletakkan tas bermerek KW-nya di atas meja dan menatapku dengan tatapan yang seolah-olah aku ini bawahannya. Dia bilang kalau sebentar lagi dia mau mengadakan hajatan besar buat syukuran rumah barunya, yang sebenarnya cicilannya pun masih sering nunggak. Aku cuma diam mendengarkan, mencoba mencerna maksud dari kedatangannya yang tiba-tiba ini, sambil berharap ini bukan soal uang lagi seperti bulan-bulan sebelumnya. Tapi sayangnya, harapanku itu langsung pupus, begitu dia mulai menyebutkan nominal angka yang menurutku sangat gak masuk akal untuk ukuran syukuran biasa. Arin, kamu kan tahu ibu itu harus jaga nama baik keluarga di depan teman-teman arisan.
Jadi hajatannya nggak boleh sembarangan. Katanya sambil membetulkan posisi hijabnya yang sudah rapi. Aku cuma bisa menarik napas panjang, mencoba menahan diri agar nggak langsung memotong pembicaraannya yang mulai melantur kemana-mana tentang menu catering mahal. Dia bilang ingin memesan tenda dekorasi yang paling mewah di kecamatan kami, lengkap dengan hiburan musik yang harganya setara dengan cicilan motorku selama setahun. Aku mulai merasa ada yang nggak beres, karena dia terus-terusan menekankan kalau aku sebagai menantu harus berkontribusi besar untuk acara ini. Padahal aku tahu betul kalau tabunganku baru saja terkuras untuk membayar biaya pengobatan ibuku sendiri di kampung bulan lalu. Tapi sepertinya Bu Lastri nggak mau tahu soal itu. Yang dia tahu hanyalah bagaimana caranya agar dia terlihat paling kaya di mata orang lain. Sambil memilin ujung bajuku, aku mencoba menjelaskan pelan-pelan kalau saat ini keuanganku sedang tidak stabil karena banyak pengeluaran tak terduga yang harus aku tutup. Aku bicara dengan nada selembut mungkin, berharap dia bisa mengerti posisi aku yang juga sedang berjuang untuk menabung demi biaya bersalinanku nanti. Tapi bukannya mengerti, wajahnya malah berubah jadi merah padam, dan dia mulai mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Dia bilang aku ini menantu yang gak tahu diri dan gak berbakti, karena lebih mementingkan diri sendiri daripada kehormatan keluarga besarnya. Akhir mataku mulai menggenang di pelupuk mata saat dia mulai membanding-bandingkan aku dengan menantu tetangganya, yang katanya selalu memberikan uang belanja bulanan yang fantastis. Aku merasa sangat kecil dan tidak berharga di matanya. Padahal selama ini aku selalu berusaha memberikan yang terbaik yang aku bisa. Konflik ini makin memanas saat dia mulai mengancam akan menceritakan kejelekanku kepada seluruh keluarga besar kalau aku nggak segera mentransfer uang muka catering hari itu juga. Kamu harus kasih uang buat hajatan ini. Kalau nggak, gue bakal bilang ke semua orang kalau kamu itu menantu pelit. Teriaknya dengan suara yang melengking sampai terdengar ke jalanan depan rumah. Aku merasa malu sekali, karena tetangga sebelah rumah yang sedang menyapu pasti bisa mendengar teriakan histerisnya yang sangat tidak pantas itu. Tanganku gemetar. Aku nggak menyangka kalau ibu dari laki-laki yang aku cintai bisa bersikap sekejam ini hanya karena masalah gengsi dan uang. Dia terus menunjuk-nunjuk wajahku dengan jarinya yang penuh perhiasan, seolah-olah aku ini adalah orang asing yang berhutang nyawa padanya. Aku cuma bisa berdiri mematung, menahan isak tangis yang sudah sesak di dada, karena merasa sangat tidak dihargai sebagai manusia. Di tengah makiannya yang makin menjadi-jadi, aku sempat melihat sekilas sebuah amplop coklat di dalam tasnya yang terbuka sedikit. Dan perasaanku bilang itu bukan amplop biasa. Tapi fokusku kembali teralihkan karena dia terus saja mencecar aku dengan tagihan-tagihan fiktif yang dia buat sendiri demi mendukung kemewahan hajatannya. Aku benar-benar merasa dieksploitasi. Seolah-olah kerja keras yang malamku hanya untuk memuaskan nafsu belanjanya yang gak pernah ada habisnya itu. Dia gak peduli kalau aku harus lembur sampai subuh demi recehan. Yang dia pedulikan hanyalah bagaimana cara dia bisa pamer di depan teman-temannya nanti. Setiap kata-katanya seperti belati yang menusuk langsung ke ulu hati, membuatku merasa sangat sendirian di rumah yang seharusnya menjadi tempatku merasa aman. Aku hanya berharap suamiku segera pulang dan bisa menenangkan situasi yang sudah semakin tidak terkendali ini sebelum aku benar-benar meledak. Ibu mertuaku itu terus mengoceh tentang betapa hebatnya dia mendidik suamiku. Seolah-olah itu memberinya hak untuk mengatur setiap sen yang aku hasilkan dari keringatku sendiri. Dia bahkan mulai menyinggung masalah mahar dan seserahan dulu yang menurutnya tidak seberapa. Padahal dialah yang paling banyak menuntut saat pernikahan kami. Aku hanya bisa menunduk dalam, membiarkan air mataku jatuh satu persatu ke lantai ruang tamu yang baru saja aku pel tadi pagi dengan penuh semangat. Rasanya sakit sekali ketika kerja kerasku selama ini dianggap nol besar hanya karena aku nggak bisa memenuhi gaya hidup mewahnya yang di luar nalar. Dia benar-benar memanfaatkan posisinya sebagai orang tua untuk menekan mental aku agar aku merasa bersalah dan akhirnya menyerahkan uang itu. Aku merasa terjebak dalam lingkaran toksik yang sepertinya nggak akan pernah berakhir kalau aku terus diam dan mengalah seperti biasanya.
Puncak dari kekesalanku adalah saat dia mulai mengancam akan menyuruh suamiku menceraikan aku, kalau aku tetap keras kepala tidak mau meminjamkan uang. Kalau kamu nggak bisa bantu mertua sendiri, mending anakku cari istri lain yang lebih paham cara menghormati orang tua. Kalimat itu benar-benar membuat duniaku terasa runtuh seketika. Aku nggak habis pikir, bagaimana mungkin urusan uang hajatan bisa sampai dibawa-bawa ke masalah keutuhan rumah tangga kami yang sebenarnya baik-baik saja. Aku merasa harga diriku sebagai seorang istri diinjak-injak dengan sangat kasar di depan mataku sendiri, oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungku. Tapi di balik rasa sedih yang luar biasa itu, ada sedikit rasa marah yang mulai tumbuh dan membakar keberanianku untuk tidak tinggal diam lagi. Aku merasa kalau selama ini aku terlalu baik, sampai-sampai dia merasa bisa melakukan apa saja padaku, tanpa ada konsekuensinya. Sesaat sebelum dia pergi meninggalkan rumah dengan membanting pintu, dia sempat menjatuhkan sebuah kertas kecil dari tasnya, tanpa dia sadari sama sekali. Aku yang masih terisak kemudian mengambil kertas itu dengan tangan yang masih gemetar hebat karena syok setelah diteriaki habis-habisan. Begitu aku membaca tulisan di kertas itu, jantungku rasanya berhenti berdetak sejenak, dan rasa mual tiba-tiba muncul di perutku. Itu bukan sekedar catatan biasa, melainkan sebuah tagihan dari pinjol yang jumlahnya sudah menumpuk berkali-kali lipat dari yang aku bayangkan. Ternyata, hajatan mewah itu cuma kedok untuk menutupi lubang besar yang dia gali sendiri, dan sekarang dia mencoba menyeretku masuk ke dalamnya. Ini baru masalah kecil yang aku temukan. Tapi perasaanku mengatakan kalau ini hanyalah puncak gunung es dari semua rahasia gelap yang dia sembunyikan dariku dan suamiku. Setelah kejadian hari itu, rumahku nggak pernah terasa sama lagi. Setiap sudutnya seolah masih menggema suara teriakan Ibu Lastri yang memekakan telinga. Kertas tagihan pinjol yang aku temukan di lantai tadi, aku simpan baik-baik di laci meja kerja. Tanganku masih gemetar kalau mengingat nominalnya yang nggak masuk akal. Aku mencoba bersikap biasa saja di depan suamiku, Mas Danu. Tapi jujur hatiku rasanya berat banget karena harus menyimpan rahasia ini sendirian. Setiap malam aku cuma bisa menatap langit-langit kamar sambil memikirkan bagaimana caranya seorang ibu bisa setega itu menjebak anaknya sendiri dalam kubangan hutang demi sebuah pesta. Aku mulai merasa ada yang aneh, karena belakangan ini Ibu Lastri makin sering pamer perhiasan baru di status WhatsApp-nya. Padahal tagihan itu sudah jatuh tempo. Rasa curigaku makin menjadi ketika aku melihat dia memakai kalung emas besar saat arisan RT. Sementara dia bilang padaku kalau dia nggak punya uang sepeser pun buat makan. Kecurigaanku makin diperkuat dengan bau parfum asing yang sangat menyengat setiap kali dia pulang dari urusan penting yang selalu dia rahasiakan dari Mas Danu. Parfum itu baunya sangat khas, seperti aroma parfum murah yang biasa dipakai di kantor-kantor koperasi simpan pinjam atau tempat gadai pinggir jalan. Aku juga menyadari kalau uang belanja di dompetku sering berkurang sedikit demi sedikit setiap kali Ibu Lastri mampir untuk sekadar numpang sholat atau ke toilet. Awalnya aku pikir aku yang salah hitung, tapi lama-lama polanya makin jelas, dan aku mulai merasa tidak aman bahkan di rumahku sendiri. Aku nggak berani langsung menuduh karena aku tahu Mas Danu tipe anak yang sangat berbakti dan nggak akan percaya kalau ibunya punya tabiat buruk seperti itu. Jadi aku memilih untuk mulai memasang mata dan telinga lebih lebar, mengumpulkan kepingan-kepingan bukti yang tersebar di balik sikap manisnya yang palsu. Suatu pagi, tetangga sebelah rumahku, Bu RT yang terkenal julid, tapi sebenarnya informatif, memanggilku saat aku lagi menjemur baju di samping rumah. Dia bertanya dengan nada bisik-bisik yang bikin aku merinding. Menanyakan apakah aku tahu kalau ada beberapa orang tak dikenal sering datang ke rumah Ibu Lastri. Mbak Arin, itu kemarin ada 2 orang pakai motor nanya-nanya alamat Ibu Lastri. Mukanya sangar-sangar kayak penagih utang, Mbak. Katanya sambil matanya melirik ke kanan kiri. Dek, jantungku rasanya mau copot mendengar itu. Tapi aku berusaha tetap tenang dan melempar senyum tipis seolah semua baik-baik saja. Aku cuma bilang mungkin itu teman lama ibu yang mau mampir. Meskipun dalam hati aku sudah yakin kalau itu adalah debt collector dari aplikasi pinjol yang kulihat kemarin. Kabar dari Bu RT ini seperti alarm keras yang mengingatkanku kalau masalah ini sudah bukan lagi masalah intern keluarga kami, tapi sudah mulai jadi konsumsi publik.
Aku mulai mencoba menyelidiki lewat grup WhatsApp keluarga besar, tempat di mana Ibu Lastri biasanya menjadi ratu panggung yang selalu dipuji-puji. Di sana, dia sering membagikan foto-foto catering mahal dan dekorasi tenda kristal yang katanya sudah dia pesan untuk hajatan nanti. Lengkap dengan caption, "Alhamdulillah, rezeki menantu solehah." Padahal aku tahu betul, aku belum mengirimkan uang sepeser pun padanya setelah kejadian di ruang tamu itu. Jadi dari mana dia dapat uangnya? Aku merasa namaku dicatut demi gengsinya. Dia membangun citra seolah-olah aku adalah donatur utamanya. Padahal kenyataannya dia sedang memeras keringatku. Chat-chat di grup itu penuh dengan pujian dari saudara-saudara lain yang gak tahu apa-apa, membuatku merasa semakin terisolasi dan sakit hati secara bersamaan. Aku cuma bisa mengelus dada, menahan jempolku agar tidak mengetik kebenaran yang sebenarnya di grup itu, karena aku masih menghargai Mas Danu. Ketegangan makin memuncak saat aku menemukan beberapa surat peringatan terakhir dari bank yang terselip di bawah keset depan rumah mertuaku saat aku mengantarkan makanan. Surat itu sudah robek sebagian, seolah-olah ada yang mencoba menghancurkannya tapi terburu-buru karena takut ketahuan orang rumah. Aku mengambil sobekan itu dan melihat nama Ibu Lastri tercetak jelas di sana. Dengan status tunggakan kredit tanpa agunan yang sudah berjalan 3 bulan. Ternyata bukan cuma pinjol. Mertuaku ini sudah berani mengambil kredit bank dengan bunga besar hanya untuk membiayai gaya hidup sosialitanya yang palsu itu. Aku terduduk lemas di teras rumahnya yang sepi, merasa ngeri membayangkan betapa dalam lubang yang sudah dia gali untuk kami semua. Bagaimana mungkin dia bisa tidur nyenyak setiap malam sementara surat-surat ancaman penyitaan sudah mulai berdatangan satu persatu ke alamat rumahnya? Masalah makin membesar ketika Mas Danu mengeluh kalau tabungan darurat kami yang disimpan di rekening bersama mendadak berkurang 5 juta rupiah tanpa ada catatan pengeluaran. Mas Danu panik bukan main. Dia pikir rekening kami dibobol orang atau ada kesalahan sistem di bank. Padahal aku sudah punya firasat kuat siapa pelakunya. Aku melihat ekspresi suamiku yang begitu cemas. Wajahnya yang biasanya ceria kini tampak layu dan penuh beban pikiran, karena uang itu rencananya buat bayar pajak mobil. Aku ingin jujur, tapi aku belum punya bukti kuat kalau ibunya yang mengambil. Karena selama ini Ibu Lastri memang punya akses ke kunci laci tempat aku menyimpan buku tabungan. Aku merasa sangat bersalah melihat Mas Danu yang mulai menyalahkan dirinya sendiri karena merasa lalai menjaga keamanan keuangan kami berdua. Ini benar-benar sudah keterlaluan. Ibu Lastri sudah mulai berani mencuri dari darah dagingnya sendiri demi menutupi malu yang dia buat-buat. Keadaan makin runyam saat aku pulang kerja lebih awal dan mendapati Ibu Lastri sedang ada di dalam rumahku. Padahal aku nggak merasa memberi dia kunci serep. Dia kaget setengah mati saat melihatku berdiri di ambang pintu. Tangannya terlihat sibuk memasukkan sesuatu ke dalam tas besarnya dengan gerakan yang sangat mencurigakan. Bau parfum khas koperasi itu kembali tercium kuat di udara, bercampur dengan aroma keringat dingin yang keluar dari wajahnya yang mendadak pucat pasi. Aku hanya menatapnya tajam tanpa berkata apa-apa, mencoba mencari tahu apa lagi yang sudah dia ambil dari rumah ini untuk membayar hutang-hutangnya itu. Dia mencoba berakting biasa saja, pura-pura bilang kalau dia cuma mampir buat mengantar kue, tapi kuenya lupa dibawa. Alasan yang sangat klise dan gak masuk akal. Di saat itu, aku sadar kalau wanita di depanku ini bukan lagi ibu mertua yang bisa kuhormati, melainkan ancaman nyata bagi masa depanku dan suamiku. Malamnya, aku nggak bisa tidur sama sekali. Bayangan wajah Ibu Lastri yang panik terus menghantui pikiranku, seperti film horor yang diputar berulang-ulang. Aku memutuskan untuk memeriksa seluruh isi lemari dan laci kerjaku, takut kalau ada barang berharga atau dokumen penting lainnya yang sudah berpindah tangan. Benar saja, perhiasan mas kawinku yang berupa gelang emas pemberian orang tuaku sudah tidak ada lagi di dalam kotaknya, menyisakan ruang kosong yang membuat hatiku hancur. Air mataku tumpah seketika, bukan karena harga gelangnya, tapi karena nilai kenangan dan kepercayaan yang dikhianati begitu saja oleh orang terdekat. Gelang itu adalah satu-satunya barang yang aku simpan untuk keadaan benar-benar darurat, dan sekarang benda itu pasti sudah ada di etalase toko gadai.
Aku merasa sangat bodoh karena selama ini terlalu sabar dan membiarkan dia menginjak-injak privasiku hanya atas nama bakti kepada mertua. Kecurigaanku akhirnya menemui titik terang saat aku tanpa sengaja mendengar percakapan telepon Ibu Lastri di belakang rumah saat aku berkunjung keesokan harinya. Dia terdengar sedang memohon-mohon pada seseorang di telepon untuk diberi waktu tambahan seminggu lagi, agar bisa melunasi sisa pembayaran catering dan dekorasi hajatan. Suaranya terdengar gemetar, sangat berbeda dengan suara lantangnya saat memaki-maki aku di ruang tamu beberapa waktu yang lalu. Dia menyebut-nyebut soal menantu kaya yang bakal segera mencairkan dana besar. Yang aku yakin 100% maksudnya adalah berbohong tentang aku lagi. Dia benar-benar sudah terjepit dan mulai menjual nama baikku kepada orang-orang itu demi mendapatkan pinjaman baru untuk menutupi pinjaman yang lama. Aku meremas ujung bajuku kuat-kuat, menahan emosi yang sudah hampir meledak karena nggak tahan lagi mendengar kebohongan yang keluar dari mulutnya secara terus-menerus. Bagian yang paling menyakitkan adalah saat aku melihat Mas Danu pulang kerja dengan wajah yang sangat lelah dan langsung memelukku sambil minta maaf karena belum bisa memberiku kemewahan. Dia merasa gagal jadi suami karena uang tabungan hilang dan dia harus bekerja lebih keras lagi untuk menggantinya. Padahal dia nggak tahu kalau dalang di balik semua ini adalah ibunya sendiri. Aku cuma bisa menangis di pelukannya, meratapi nasib kami yang punya musuh di dalam selimut yang begitu pandai bersandiwara di depan semua orang. Aku tahu kalau aku terus diam, hidup kami bakal hancur lebur dihantam badai utang yang dibuat oleh mertua toksik yang cuma mementingkan gengsi semata. Aku harus segera mengambil tindakan. Sebuah langkah besar yang mungkin akan mengubah hubungan kami selamanya. Tapi ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan rumah tangga kami. Inilah awal dari kehancuran kecil yang aku temukan, yang sebentar lagi akan berubah jadi ledakan besar yang gak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Pagi itu rasanya sangat dingin. Meski matahari di luar sudah mulai terik menyinari halaman rumah KPR kami. Aku terbangun dengan tekad bulat untuk membuktikan semua kecurigaanku, sebelum Ibu Lastri benar-benar menghancurkan hidup kami lebih jauh lagi. Setelah Mas Danu berangkat kerja, aku memutuskan untuk pergi ke toko emas di Pasar Sentral, tempat yang aku tahu menjadi langganan ibu mertuaku sejak dulu. Dengan tangan gemetar, aku menunjukkan foto gelang mas kawinku yang hilang itu kepada pemilik toko yang sudah cukup akrab dengan wajah keluarga kami. Pemilik toko itu mengangguk cepat dan bilang kalau benar, Bu Lastri baru saja menjual gelang itu 2 hari yang lalu dengan alasan untuk biaya pengobatan mendadak. Hatiku rasanya mencelos, seperti dihantam batu besar tepat di dada. Karena sekarang aku punya bukti konkret bahwa dia memang seorang pencuri. Tidak berhenti di situ, aku melanjutkan perjalanan menuju kantor koperasi yang alamatnya sempat aku catat dari sobekan surat peringatan tempo hari. Dengan modal keberanian yang tersisa, aku berpura-pura menjadi asisten pribadi Ibu Lastri yang ingin mengonfirmasi total tunggakan untuk segera dilunasi. Petugas administrasi di sana menatapku kasihan saat dia memutar layar monitornya, memperlihatkan rincian utang yang jumlahnya benar-benar bikin aku mau pingsan. Ternyata, selain pinjaman atas namanya sendiri, dia juga nekat memalsukan tanda tangan suamiku untuk menjadi penjamin utang-utang gelapnya itu. Aku memotret semua layar monitor itu dengan ponselku, merekam setiap angka dan rincian transaksi yang menunjukkan betapa rakusnya dia menggunakan uang kami. Air mataku nggak berhenti mengalir sampai mataku bengkak, merasa benar-benar dikhianati oleh orang yang seharusnya aku panggil ibu. Langkahku terasa sangat berat saat aku pulang dan mendapati sebuah paket besar sudah tergeletak di depan pintu rumahku atas nama Ibu Lastri. Aku membukanya dengan paksa, dan isinya adalah seragam keluarga super mewah untuk hajatan nanti, lengkap dengan payet-payet berkilau yang harganya pasti jutaan rupiah. Di dalamnya ada nota pembelian yang tertulis lunas, tapi aku tahu betul uang lunas itu berasal dari hasil menjual gelang kenanganku dan mencuri tabungan darurat kami. Aku terduduk di lantai teras, memeluk seragam itu sambil menangis sesenggukan karena gak habis pikir bagaimana dia bisa sebahagia itu di atas penderitaan menantunya. Dia benar-benar sudah kehilangan hati nuraninya. Dia lebih memilih terlihat kaya di depan orang lain daripada jujur pada anak dan menantunya sendiri. Rasa hormatku yang selama ini aku jaga dengan susah payah, kini benar-benar sudah hilang tidak berbekas sama sekali. Sore harinya,
Aku iseng mengecek mutasi rekeningku lewat mobile banking dan menemukan ada transaksi keluar yang sangat aneh ke sebuah akun virtual. Setelah aku selidiki lewat histori pencarian di laptop rumah, ternyata Ibu Lastri diam-diam menggunakan identitasku untuk melakukan pinjaman online baru. Dia memanfaatkan foto KTP-ku yang pernah aku kirim lewat WhatsApp dulu untuk keperluan administrasi keluarga. Dan sekarang namaku tercoreng sebagai peminjam di aplikasi ilegal. Dadaku sesak banget. Kepalaku berdenyut kencang. Sampai aku harus berpegangan pada meja agar tidak jatuh pingsan karena syok yang luar biasa. Dia nggak cuma mencuri uang dan barangku, tapi dia juga berusaha menghancurkan reputasi finansialku demi ambisi hajatannya yang nggak masuk akal itu. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri, dikelilingi oleh jebakan-jebakan yang dipasang oleh orang yang paling aku percayai selama ini. Aku mencoba menghubungi Mas Danu untuk menceritakan semuanya. Tapi setiap kali aku mau bicara, suaranya di telepon terdengar sangat lelah karena lembur demi menutupi tabungan yang hilang. Aku nggak tega menambah beban pikirannya jika hanya lewat suara. Aku harus menunjukkan semua bukti ini secara langsung agar dia tidak bisa membela ibunya lagi. Aku mulai mengumpulkan semua foto bukti dari toko emas, tangkapan layar dari kantor koperasi, dan rincian transaksi pinjol ilegal yang memakai namaku. Semuanya aku susun rapi dalam satu folder di ponselku, siap untuk diledakkan kapan saja jika saatnya sudah tepat untuk konfrontasi. Aku merasa seperti sedang memegang bom waktu yang sebentar lagi akan menghancurkan citra Ibu Suci yang selama ini diagung-agungkan oleh keluarga besar kami. Ini bukan lagi soal uang, ini soal harga diri dan masa depan rumah tangga yang sedang dipertaruhkan demi sebuah gengsi kosong. Malam itu, Ibu Lastri menelponku dengan suara yang dibuat-buat manis, bertanya apakah aku sudah melihat seragam mewah yang dikirim ke rumahku. Dia bicara dengan nada sombong, bilang kalau aku harus bersyukur punya mertua yang peduli pada penampilan menantunya agar tidak memalukan di hari hajatan nanti. Aku cuma menjawab singkat dengan suara parau, menahan amarah yang sudah sampai ke ubun-ubun agar tidak meledak di saat yang salah. Dia bahkan sempat-sempatnya meminta uang tambahan lagi, karena katanya ada biaya tak terduga untuk souvenir yang ingin dia pesan dari luar kota. Aku menutup telepon itu dengan tangan gemetar. Benar-benar nggak percaya ada manusia yang punya muka setebal itu setelah semua kejahatan yang dia lakukan. Dia benar-benar merasa sudah menang, dan merasa aku adalah mangsa empuk yang bisa dia peras sampai kering tanpa perlawanan. Keesokan harinya, aku sengaja mampir ke rumah mertua dengan alasan ingin membantu persiapan hajatan, padahal tujuanku adalah mencari bukti tambahan di kamarnya. Saat dia sedang asyik menelpon di teras depan, aku masuk ke kamarnya dan menemukan sebuah buku catatan kecil di bawah bantalnya yang berisi daftar semua orang yang dia hutangi. Di sana tertulis nama-nama tetangga, saudara jauh, bahkan tukang sayur keliling pun dia hutangi, demi menutupi cicilan barang-barang mewahnya itu. Yang paling bikin aku muak, dia menuliskan namaku dengan tanda silang merah, seolah-olah aku adalah target utama yang harus dia habiskan hartanya. Aku memotret buku catatan itu dengan cepat sebelum dia masuk kembali ke kamar dengan wajah curiganya yang biasa dia tunjukkan padaku. Sekarang puzzle-nya sudah lengkap. Aku sudah memegang semua kartu as yang dia sembunyikan selama bertahun-tahun, di balik gaya hidup glamornya itu. Saat aku hendak keluar dari rumahnya, aku berpapasan dengan seorang penagih utang yang sedang berdiri di depan pagar dengan wajah garang dan nada suara tinggi. Ibu Lastri terlihat panik dan mencoba mengusirnya dengan alasan sedang ada tamu. Tapi penagih itu tidak peduli dan malah berteriak kalau rumah ini akan disita jika tidak ada pembayaran. Aku hanya berdiri diam di sana, menyaksikan pemandangan memalukan itu dengan perasaan yang campur aduk antara kasihan dan rasa puas yang pahit. Ibu Lastri menatapku dengan wajah memohon agar aku membantunya bicara. Tapi aku hanya melewatinya begitu saja, seolah dia adalah orang asing yang tidak aku kenal. Aku melihat keringat dingin bercucuran di dahi mertuaku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang nyata di balik matanya yang biasanya sombong itu. Dia tahu posisinya sudah terancam, tapi dia belum tahu kalau aku sudah tahu jauh lebih banyak dari yang dia duga. Sesampainya di rumah, aku langsung mengunci diri di kamar dan menangis sejadi-jadinya, meratapi betapa hancurnya hubungan keluarga yang aku impikan sejak dulu. Aku merasa sangat lelah secara mental,
harus berperan sebagai menantu yang patuh, sementara di dalam hati aku sedang merencanakan cara untuk menjatuhkan topeng mertuaku. Aku melihat foto pernikahanku dengan Mas Danu di dinding. Teringat janji-janji manis yang dulu diucapkan Ibu Lastri saat kami pertama kali meminta restu. Ternyata semua itu hanyalah investasi baginya. Sebuah cara untuk mendapatkan sumber dana baru yang bisa dia eksploitasi demi kepentingannya sendiri. Aku merasa sangat dikhianati. Tapi di sisi lain aku merasa punya kekuatan baru. Karena sekarang aku bukan lagi menantu yang bisa dia bodoh-bodohi dengan mudah. Aku sudah siap untuk babak selanjutnya, di mana kebenaran akan terungkap, dan tidak ada lagi tempat baginya untuk bersembunyi di balik kebohongan. Malam harinya, Mas Danu pulang dan melihatku duduk di ruang tamu dengan tumpukan bukti yang sudah aku catak rapi di atas meja kayu kami. Dia tampak bingung melihat wajahku yang sembab dan serius. Lalu dia bertanya dengan lembut, ada apa sebenarnya yang terjadi selama dia tidak ada. Aku cuma menunjuk ke arah tumpukan kertas itu dan menyuruhnya membaca satu persatu, tanpa ada yang terlewatkan sedikit pun. Aku melihat perubahan ekspresi di wajah suamiku, dari bingung, kaget, marah, hingga akhirnya dia tertunduk lesu dengan air mata yang mulai menetes di atas kertas bukti itu. Dunianya seolah runtuh saat dia tahu ibu kandungnya sendiri tega mencuri tabungan masa depan kami dan memakai nama istrinya untuk utang ilegal. Kami berdua hanya terdiam dalam keheningan yang menyesakan, menyadari kalau badai besar sedang menuju ke arah keluarga kami. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun melarikan diri dari tanggung jawabnya. Suasana ruang tamu terasa mencekik saat Ibu Lastri tiba-tiba muncul di depan pintu. Dengan wajah tanpa dosa, seolah-olah dia nggak baru saja menghancurkan hidup kami. Mas Danu masih tertunduk. Tangannya meremas kertas bukti utang sampai lecek. Sementara aku berdiri tegak dengan tatapan yang gak akan goyah sedikit pun. Ibu Lastri langsung nyerocos soal catering yang katanya minta pelunasan malam ini juga. Nadanya masih tetap menuntut dan penuh perintah seperti biasanya. Dia gak sadar kalau bom yang aku siapkan sudah siap meledak tepat di depan mukanya yang penuh riasan tebal itu. Aku cuma tersenyum tipis, sebuah senyum yang paling pahit yang pernah aku berikan. Lalu aku meletakkan foto gelang mas kawinku yang dia jual di atas meja. Seketika itu juga, mulutnya yang tadi cerewet langsung terkunci rapat, dan wajahnya berubah pucat pasi seputih kapas. Masih mau minta uang catering, Bu? Atau mau uang buat tebus gelang mas kawin Arin yang ibu jual diam-diam? Tanyaku dengan suara yang sangat tenang tapi tajam. Dia mencoba berkilah, gagap mencari alasan kalau dia cuma meminjamnya sebentar, dan berniat menggantinya nanti setelah hajatan selesai. Tapi aku nggak kasih dia celah. Aku langsung menyebar semua bukti print out utang pinjol dan surat sita bank di depan matanya satu persatu. Dia mulai gemetar. Perhiasannya yang banyak itu beradu menimbulkan suara gemerincing yang terdengar sangat berisik di tengah keheningan yang mencekam ini. Aku melihat Mas Danu mulai berdiri. Matanya merah karena menahan amarah yang luar biasa hebatnya kepada ibu kandungnya sendiri, yang sudah sangat keterlaluan. Kali ini, sandiwara ibu suci yang dia perankan selama bertahun-tahun benar-benar tamat di tangan menantu yang selama ini dia anggap remeh. Tega banget ibu pakai nama Arin buat pinjol. Ibu tahu nggak, ini bisa bikin nama Arin hancur dan kita nggak bisa ambil cicilan apapun lagi. Mas Danu akhirnya meledak. Suaranya menggelegar sampai tetangga mungkin bisa dengar. Ibu Lastri malah mulai menangis histeris, sebuah jurus lama yang selalu dia pakai kalau posisinya sudah terpojok, agar kami merasa kasihan. Dia berlutut di lantai, memegang kaki Mas Danu sambil meratap, kalau dia melakukan itu semua demi menjaga harga diri keluarga besar di acara hajatan nanti. Aku cuma bisa membuang muka karena merasa mual melihat aktingnya yang sangat menjijikan itu. Mengingat betapa kasarnya dia padaku tempo hari. Nggak ada lagi rasa hormat yang tersisa. Yang ada cuma rasa mual melihat seorang orang tua yang tega mengorbankan masa depan anaknya demi gengsi sosial yang kosong. Ibu Lastri mulai berteriak kalau aku adalah menantu durhaka karena sudah menghasut Mas Danu untuk membenci ibu kandungnya sendiri. Kamu itu memang pembawa sial di keluarga ini, Arin. Gara-gara kamu, anakku jadi berani bentak-bentak aku. Teriaknya sambil menunjuk wajahku dengan jari yang gemetar. Aku nggak mundur selangkah pun. Malah aku mendekat dan menatap matanya dalam-dalam, tanpa rasa takut sedikit pun seperti biasanya. Aku bilang padanya,
kalau yang menghancurkan hubungan ini bukan aku, tapi keserakahan dan kebohongan yang dia pupuk sendiri setiap hari. Aku tunjukkan pesan WhatsApp dari penagih utang yang masuk ke HP-ku setiap jam, menerorku karena ulahnya yang gak bertanggung jawab. Dia terdiam, napasnya memburu, dan untuk pertama kalinya, dia gak punya kata-kata lagi untuk membela diri di depan kami berdua. Konfrontasi makin memanas saat Mas Danu meminta kunci rumah mertuaku dan bilang kalau kami akan menjual beberapa barang mewah di sana untuk menutupi utang pinjol. Ibu Lastri histeris. Dia bilang itu barang-barang koleksinya, yang dia beli dengan susah payah. Padahal kami tahu, itu semua dibeli pakai uang curian. Dia mulai memaki-maki aku lagi dengan sebutan pelit dan gak tahu diuntung. Bahkan sempat mau menamparku kalau saja Mas Danu gak cepat menghalanginya. Aku merasa sedih, melihat keluarga yang aku bangun dengan kasih sayang harus berakhir dengan drama menjijikan seperti ini, hanya karena urusan materi. Tapi aku tahu, kalau aku nggak tegas sekarang, dia akan terus-terusan menghisap darah kami sampai kami benar-benar nggak punya apa-apa lagi. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan hati demi menjaga martabatku yang sudah dia injak-injak tanpa ampun. Ibu pilih sekarang. Batalkan hajatan gila itu, dan kita selesaikan utang ini pelan-pelan. Atau, aku bawa semua bukti ini ke polisi karena ibu sudah memalsukan tanda tangan. Ancamku dengan nada yang sangat serius. Dia terlonjak kaget, gak menyangka kalau menantunya yang pendiam ini bisa bertindak sejauh itu sampai mengancam akan lapor polisi. Air mata buayanya langsung berhenti, berganti dengan tatapan penuh kebencian yang sangat nyata, seolah-olah aku adalah musuh terbesarnya. Dia menyebutku menantu iblis yang ingin memenjarakan mertua sendiri. Tapi aku nggak peduli lagi dengan semua label yang dia berikan padaku. Aku cuma mau hidupku kembali tenang, tanpa teror debt collector, dan tanpa harus merasa was-was setiap kali dia datang bertamu. Mas Danu mendukungku sepenuhnya. Dia bilang, dia sudah lelah menanggung semua beban kebohongan ibunya yang selama ini dia tutup-tutupi. Malam itu berakhir dengan Ibu Lastri yang pergi dari rumah kami sambil menyumpah-nyumpah, kalau dia nggak akan pernah menganggap kami anak lagi. Dia pergi membawa tas besarnya, masih sempat-sempatnya mencaci maki aku di depan pagar rumah agar didengar oleh para tetangga yang sedang nongkrong. Aku cuma bisa tertuduk lemas di sofa, merasa sangat kosong dan lelah, secara fisik maupun mental, setelah perang saraf yang sangat melelahkan itu. Mas Danu memelukku erat, meminta maaf berkali-kali atas semua perbuatan ibunya yang sudah sangat melukai perasaanku dan merusak keuangan kami. Aku tahu, ini baru permulaan dari masa sulit, karena kami harus mulai mencicil utang-utang yang bukan kami buat demi membersihkan namaku. Tapi setidaknya, duri dalam daging itu sudah keluar, dan aku nggak perlu lagi berpura-pura baik di depan orang yang ingin menghancurkanku. Keesokan harinya, berita tentang keributan di rumah kami menyebar cepat di grup WhatsApp warga. Tapi anehnya, aku merasa sangat lega dan gak malu sedikit pun. Aku sengaja gak membalas satu pun chat yang masuk. Aku biarkan mereka berspekulasi, karena yang penting bagiku adalah suamiku ada di pihakku. Aku mulai mendata semua aset yang bisa kami jual, termasuk laptop cadanganku, untuk segera melunasi utang pinjol ilegal yang bunganya terus berjalan. Setiap kali aku melihat laci tempat gelangku dulu berada, hatiku terasa perih. Tapi aku kuatkan diri, karena harta bisa dicari lagi, tapi kedamaian hati itu mahal harganya. Ibu Lastri terus mencoba menghubungi Mas Danu untuk meminta maaf dan meminta uang lagi. Tapi Mas Danu sudah memblokir nomornya sementara waktu. Kami butuh waktu untuk bernafas dan memulihkan diri dari racun yang sudah dia sebarkan selama ini di tengah-tengah kami. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar kalau Ibu Lastri tetap nekat ingin mengadakan hajatan itu dengan meminjam uang ke rentenir pasar. Aku cuma bisa menghela napas, menyadari kalau penyakit gengsi itu memang sudah mendarah daging, dan gak bisa disembuhkan hanya dengan sekali gertakan. Aku sudah melakukan bagianku untuk memperingatkannya. Sekarang terserah dia, mau menghancurkan dirinya sendiri sedalam apa lagi. Mas Danu pun sudah pasrah. Dia bilang dia sudah lepas tangan dan gak akan ikut campur lagi kalau nanti ada masalah hukum yang menjerat ibunya. Kami memilih untuk fokus bekerja lebih keras lagi, mencoba menambal lubang-lubang finansial yang dia buat dengan penuh kesabaran. Aku mulai merasa lebih tenang, meski harus hidup lebih hemat.
karena setidaknya nggak ada lagi ancaman yang mengintai dari dalam rumah kami sendiri. Puncak dari konfrontasi ini adalah ketika aku mengirimkan semua bukti kejahatan finansial Ibu Lastri ke grup besar keluarga, agar semua tahu kebenarannya. Aku bukan ingin jahat, tapi aku nggak mau ada saudara lain yang jadi korban penipuan dia selanjutnya dengan modus meminjam uang atas namaku. Grup itu mendadak sepi, nggak ada lagi yang memuji-muji dia. Dan beberapa saudara mulai curhat kalau mereka juga pernah dipinjam uangnya dan nggak balik. Topeng mertua suci itu benar-benar hancur berkeping-keping, dan dia nggak punya tempat lagi untuk bersembunyi di balik kata-kata manisnya. Sekarang semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Seorang wanita yang rela menipu anak menantu demi gaya hidup mewah yang palsu. Aku merasa beban berat di pundakku perlahan terangkat, berganti dengan tekad untuk membangun kembali hidupku yang sempat berantakan karena mertua toksik. 1 tahun telah berlalu sejak badai besar itu menghantam rumah tangga kami. Dan hidupku sekarang benar-benar terasa seperti terlahir kembali. Berkat kerja keras yang malam dan hidup super hemat, aku dan Mas Danu berhasil melunasi semua utang pinjol dan membersihkan namaku di perbankan. Karierku sebagai desainer melesat tajam. Bahkan sekarang aku punya studio kecil sendiri di rumah, yang jauh lebih nyaman dan tenang tanpa ada gangguan parfum menyengat lagi. Mas Danu juga menetapkan promosi jabatan di kantornya. Mungkin ini jawaban Tuhan atas kesabaran kami menghadapi ujian yang begitu berat dari orang tua sendiri. Kami memilih untuk membatasi komunikasi dengan Ibu Lastri demi kesehatan mental, meskipun setiap bulan kami tetap mengirimkan uang makan sewajarnya lewat rekening bank. Aku belajar kalau memaafkan itu perlu, tapi membiarkan diri diinjak lagi itu adalah kebodohan yang gak boleh aku ulangi. Hari itu, sebuah undangan mewah sampai ke rumah kami. Undangan hajatan syukuran yang selama ini Ibu Lastri impi-impikan dengan penuh obsesi. Ternyata dia tetap nekat mengadakan pesta besar-besaran itu, meski harus berutang ke sana-sini dan menjual rumah peninggalan almarhum bapak mertua untuk menutupinya. Aku dan Mas Danu awalnya ragu untuk datang, tapi keluarga besar meminta kami hadir demi menjaga formalitas di depan para tamu undangan. Saat kami sampai di lokasi, dekorasinya memang tampak megah, dengan tenda kristal dan bunga-bunga segar yang sangat mahal harganya. Ibu Lastri berdiri di atas pelaminan mini dengan baju payet yang sangat glamor, tersenyum lebar menyalami tamu-tamu sosialitanya seolah dia adalah orang paling sukses di dunia. Dia sempat menatapku dengan tatapan kemenangan yang sombong, seolah ingin pamer kalau dia bisa mengadakan pesta ini tanpa bantuan sepeser pun dariku. Namun, suasana kemenangan itu mendadak berubah jadi mimpi buruk yang sangat memalukan, tepat di tengah-tengah acara sambutan utama. Beberapa orang pria berbadan besar dengan jaket kulit hitam tiba-tiba masuk ke area pesta dan berteriak memanggil nama Ibu Lastri dengan suara menggelegar. Mereka bukan tamu undangan, melainkan penagih utang dari rentenir pasar yang sudah habis kesabaran karena janji pembayaran yang selalu diingkari. Musik hiburan yang tadinya ceria langsung berhenti seketika, dan ratusan mata tamu undangan kini tertuju pada panggung pelaminan yang megah itu. Wajah Ibu Lastri yang tadinya penuh riasan tebal langsung berubah jadi pucat pasi. Dia gemetar hebat sampai hampir jatuh dari kursinya yang berlapis emas. Inilah karma yang datang di waktu yang paling tidak tepat. Di saat dia sedang berusaha menunjukkan kehebatannya di depan semua orang. Para penagih utang itu mulai menarik beberapa dekorasi dan pengeras suara sebagai jaminan, karena Ibu Lastri tidak bisa membayar cicilan hari itu. Kekacauan pecah. Tamu-tamu undangan mulai berbisik-bisik riuh. Ada yang merekam kejadian itu dengan ponsel, dan ada juga yang langsung pergi karena merasa tidak nyaman. Ibu Lastri menangis histeris di atas pelaminan, memohon agar mereka tidak merusak acaranya. Tapi para penagih itu tidak peduli dan terus mempermalukannya. Dia menatap ke arahku dan Mas Danu dengan wajah memohon pertolongan, berharap kami akan maju dan melunasi utang-utangnya saat itu juga seperti biasanya. Tapi kali ini Mas Danu hanya diam mematung dengan wajah datar. Dia tidak bergerak sedikit pun untuk membela ibunya yang sudah diperingatkan berkali-kali. Kami hanya berdiri di sana sebagai penonton dari kehancuran yang dia bangun sendiri dengan tangannya yang serakah. Momen yang paling memalukan adalah saat salah satu penagih utang itu berteriak, kalau perhiasan emas yang dipakai Ibu Lastri
Semuanya adalah barang pinjaman dari toko emas yang belum dibayar. Dia dipaksa melepaskan kalung dan gelang-gelangnya di depan seluruh keluarga besar dan teman-teman arisannya yang selama ini dia bangga-banggakan. Keangkuhannya runtuh seketika. Dia berdiri di sana tanpa perhiasan, dengan baju mewah yang terasa sangat ironis, di tengah caci maki para penagih utang. Saudara-saudara yang dulu sering memujinya, kini hanya bisa membuang muka. Bahkan, ada yang terang-terangan menertawakan nasibnya yang malang. Aku merasa kasihan. Tapi di sisi lain, aku merasa ini adalah pelajaran hidup yang harus dia telan bulat-bulat. Agar dia sadar, kalau gengsi tidak akan pernah bisa memberi makan. Dia jatuh dari puncak kesombongannya dengan cara yang paling hina, di depan orang-orang yang dia anggap penting. Setelah kejadian itu, Ibu Lastri terpaksa pindah ke rumah kontrakan kecil karena rumah lamanya sudah berpindah tangan ke pihak bank. Dia kini hidup sebatang kara karena saudara-saudara lain juga menjauhinya setelah tahu betapa banyaknya utang yang dia buat atas nama mereka. Gaya hidupnya yang dulu glamor kini berubah drastis. Dia hanya bisa memakai daster lusuh dan sering terlihat melamun di teras kontrakannya yang sempit. Teman-teman arisannya tidak ada satupun yang menjenguk. Mereka semua menghilang, begitu tahu kalau Ibu Lastri sebenarnya tidak punya apa-apa selain tumpukan utang. Karma benar-benar membayar lunas setiap tetes air mata yang dulu aku jatuhkan saat dia memaki-makiku sebagai menantu pelit. Dia sekarang merasakan sendiri bagaimana rasanya tidak punya harga diri dan ditinggalkan oleh orang-orang yang dia puja-puji. Suatu sore, dia datang ke rumah kami dengan penampilan yang sangat memprihatinkan, jauh dari sosok Ibu Lastri yang aku kenal dulu. Dia menangis terseduh-seduh di depan pintu, meminta maaf atas segala kesalahannya, dan memohon agar dia diizinkan tinggal bersama kami karena dia tidak sanggup membayar kontrakan lagi. Aku dan Mas Danu berdiskusi panjang lebar. Kami memutuskan untuk memaafkannya secara batin, tapi tetap tidak mengizinkannya tinggal satu atap lagi demi menjaga kedamaian rumah tangga. Kami membantunya mencarikan tempat tinggal yang lebih layak dan menjamin biaya makannya, tapi dengan pengawasan ketat agar dia tidak bisa berhutang lagi. Dia tampak sangat terpukul dengan keputusan kami, tapi dia tidak punya pilihan lain selain menerimanya dengan kepala tertunduk lesu. Dia sadar kalau kepercayaan yang sudah dirusak tidak akan pernah bisa kembali utuh seperti sedia kala. Melihatnya sekarang, aku belajar banyak tentang arti kecukupan dan kejujuran dalam menjalani hidup yang singkat ini. Ternyata, mengejar pengakuan orang lain hanya akan membawa kita pada kesengsaraan yang tidak ada ujungnya jika dilakukan dengan cara yang salah. Aku tetap menjadi Arini yang sederhana, yang lebih memilih menabung sedikit demi sedikit daripada harus pamer dengan harta yang bukan miliknya. Rumah tangga kami sekarang jauh lebih kuat, karena kami sudah melewati ujian api yang sangat panas dan berhasil keluar sebagai pemenang. Mas Danu juga menjadi suami yang lebih protektif terhadapku. Dia belajar kalau berbakti pada orang tua bukan berarti harus membiarkan istri dizolimi tanpa henti. Kami mulai menata kembali mimpi-mimpi kami yang sempat tertunda, termasuk rencana untuk memiliki anak dalam waktu dekat dengan kondisi keuangan yang sehat. Kisah pahit ini menjadi rahasia umum di lingkungan kami. Tapi aku tidak pernah merasa perlu untuk menceritakannya lagi kepada orang lain secara detail. Biarlah waktu yang menghapus sisa-sisa rasa sakit hati ini. Dan biarlah karma tetap menjalankan tugasnya untuk siapapun yang berniat jahat. Aku merasa jauh lebih tenang setiap kali bangun pagi. Menghirup udara segar tanpa rasa takut akan ada debt collector yang menggedor pintu rumahku. Harta yang paling berharga bagiku bukanlah emas atau pengakuan orang lain, melainkan ketenangan batin dan kasih sayang tulus dari orang-orang yang benar-benar peduli. Aku bersyukur Tuhan memberikan aku kekuatan untuk berdiri tegak menghadapi mertua toksik, dan membuktikan kalau kebenaran pasti akan selalu menemukan jalannya. Sekarang, aku siap menjalani hari-hariku dengan senyum yang tulus. Bukan lagi senyum palsu untuk menutupi kesedihan. Pesan moral dari ceritaku ini sederhana. Jangan pernah mengorbankan masa depan orang lain hanya demi gengsi sesaat yang tidak akan dibawa mati.
Mertua maupun menantu adalah keluarga yang seharusnya saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan atau memanfaatkan demi kepentingan pribadi. Untuk kalian yang mungkin sedang mengalami hal yang sama, jangan takut untuk bersuara dan mengumpulkan bukti jika kalian merasa dizolimi oleh keluarga sendiri. Sabar itu ada batasnya, dan tegas itu bukan berarti durhaka jika tujuannya adalah untuk kebaikan bersama dan menjaga keutuhan rumah tangga. Sekarang, aku bisa bernapas lega dan menatap masa depan dengan optimis, karena aku tahu aku sudah melakukan hal yang benar. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam lingkaran toksik yang hanya akan menghancurkan jiwa dan raga kita pelan-pelan.